Welcome back to my channel Rudy Konsultan, channel yang membahas tentang informasi perpajakan dan tutorial tentang aplikasi perpajakan. Di video kali ini kita akan bahas ya tentang petunjuk cara update aplikasi e-faktur dari versi 3.2 ke versi 4.0. Nah, ini saya download ya update petunjuk dari Direktorat Jenderal Pajak. Nah, ini adalah aplikasi yang nantinya akan mulai diimplementasikan atau dipakai pada saat tanggal 20 Juli tahun 2024. Jadi sampai saat ini tuh belum bisa dipakai ya. Nah, untuk cara mengupdate-nya, teman-teman ada beberapa hal yang perlu teman-teman perhatikan ya, untuk sebelum mengupdate. Nah, untuk melakukan update aplikasi e-faktur 4.0 diperlukan yaitu file patch ya. Teman-teman mungkin bisa download di menu e-faktur.pajak.go.id. Nah, di situ ada 5 versi ya yang disediakan, yaitu untuk Windows 30 dan 64 bit, Linux 32 dan 64, dan Mac OS. Nah, silakan teman-teman bisa download aplikasi patch-nya dulu ya. Setelah teman-teman download patch-nya dan mungkin sudah selesai. Nah, ini adalah tampilan dari jadi anggapan simpelnya tuh teman-teman tinggal masuk ke halaman Enova ya. Ketik Enova nanti akan masuk seperti ini. Nah, untuk langkah awal untuk download, teman-teman tinggal yang di bawah sini nih ada, yaitu di poin pengumuman ini, yaitu aplikasi e-faktur dapat diunduh di sini ya. Teman-teman bisa klik di sini ya untuk langkah awal sebelum kita download. Nah, setelah itu maka untuk langkah keduanya, teman-teman tinggal download di sini ya untuk yang patch yang terbaru, yaitu patch yang 4.0. Nah, di sini teman-teman tinggal pilih sesuai dengan sistem operasi komputer teman-teman ya. Jadi misalnya 32 bit atau 64 bit ya, Windows atau Linux atau Mac OS. Nah, setelah teman-teman download ya filenya, bisa klik ya download di sini. Nah, poin yang ketiga yaitu teman-teman bisa setelah download maka tampilan seperti ini ya. Nah, setelah teman-teman download, teman-teman bisa ekstrak ya. Ekstrak yaitu bisa dengan cara klik kanan terus kemudian ekstrak e-faktur, misalnya di sini karena menggunakan Windows 64 bit maka ya kita download yang 64 bit. Nah, itu untuk yang ketiga ya. Nah, terus kemudian untuk langkah yang keempat setelah diekstrak. Nah, ini kan udah tampilan nih. Ini yang awal, terus kemudian ini yang sudah yang diekstrak. Nah, ini juga masih berbentuk .exe. Setelah itu teman-teman bisa double klik ya. Ini di double klik .exe-nya itu, maka dia akan mengekstrak kembali yaitu WinRAR Self Extraction Archive ya. Jadi terus kemudian teman-teman bisa pilih destinasi folder mana yang mau dipilih atau mau disimpan di direktori mana ya, misalnya di D atau di C atau di download dan lain-lain. Nah, setelah teman-teman memilih destinasi foldernya, terus kemudian teman-teman bisa klik ekstrak. Nah, jika teman-teman sudah ekstrak, pastikan dulu ya setelah diekstrak itu teman-teman di dalam satu foldernya itu harus ada yaitu file-file seperti, yaitu yang pertama folder Java, terus kemudian ada e-faktur.chm, terus kemudian ada e-tax-invoice.config, terus kemudian ada e-tax-invoice.exe, terus kemudian ada e-tax-invoice-mine.config, terus kemudian ada e-tax-invoice-mine.exe, terus kemudian ada e-tax-invoice-update.config, terus kemudian ada e-tax-invoice-update.exe, terus kemudian mem_config.bat, terus kemudian release note.txt. Pastikan itu semua yang tadi saya sebutkan itu ada di dalam satu folder tersebut ya. Kalau misalnya nggak ada gimana Bang? Kalau misalnya nggak ada, teman-teman bisa download lagi terus kemudian bisa diekstrak lagi. Karena kalau misalnya ada berapa file yang di dalam tersebut terus tiba-tiba hilang atau mungkin kebaca dianggapnya sebagai virus atau dihapus sama antivirusnya, maka nanti pada saat pembukaan aplikasinya biasanya akan terjadi crash atau kegagalan. Jadi pastikan sebelum itu mungkin teman-teman bisa nonaktifkan dulu aplikasi antivirusnya agar tidak didetek sebagai virus ya. Oke. Terus kemudian untuk langkah yang ketujuh ya,
Langkah yang ketujuh yaitu teman-teman tinggal masuk ya ke aplikasi e-faktur yang versi 3.2-nya. Teman-teman bisa copy DB ya, DB-nya saja di-copy dari versi yang 3.2 dipindahkan ke versi 4.0. Nah, untuk melakukan update silakan salin copy DB yang lama dan dipaste di folder yang baru ya. Nah, setelah itu langkah 8 kemudian teman-teman bisa jalankan yaitu itexinvoice.exe ya. Kalau misalnya yang berbasis Windows, silakan teman-teman bisa klik yang itexinfo.exe, double klik. Nah, terus kemudian setelah diklik ya, pastikan laptop terhubung dengan internet karena sejauh ini kan ketika kita membuka aplikasi e-faktur dia akan terkoneksi dengan internet ya. Agar aplikasi dapat melakukan update database secara otomatis. Nah, setelah itu silahkan tunggu sehingga muncul tampilan sebagai berikut. Nah, kalau memang udah berhasil ya, jadi nanti akan sama seperti kita mau login ke e-faktur 3.2, yaitu misalnya minta dikoneksi ke lokal database ataupun network database. Nah, setelah itu tinggal kita sama seperti faktur biasa, kita connect. Misalnya kita pilih local database ya, terus kemudian kita connect, maka kita akan suruh masukkan username dan password sesuai dengan yang versi 3.2 ya. Nama username dan passwordnya. Nah, setelah itu teman-teman bisa klik login. Nah, untuk mengetahui bahwa aplikasi e-faktur kita sudah update ke versi dari 3.2 ke 4.0 adalah bisa dilihat yaitu di profile di pojok kanan, pojok kiri atas ya. Ya di situ ada nama perusahaan, nama NPWP, terus kemudian ada NITKU juga, ada alamat. Nah, di situ akan ada muncul versi aplikasi yaitu 4.0. Nah, jika memang udah versi aplikasi udah 4.0, maka teman-teman sudah update aplikasi e-faktur tersebut ke versi yang paling terbaru. Tapi cuman gue mau ngingetin lagi nih untuk teman-teman yang mungkin masih menggunakan aplikasi e-faktur 3.2, enggak masalah sampai dengan batasnya sampai dengan tanggal 20 ya. Nanti setelah aplikasi e-faktur 4.0 itu launching, baru aplikasi e-faktur 3.2 itu tidak bisa digunakan lagi. Nah, setelah itu mungkin teman-teman bisa masuk ke langkah yang 12 yaitu manajemen upload ya. Jadi di situ bisa masuk ke jadi di sini akan ada tertulis manajemen upload. Terus kemudian di situ akan muncul profile ya. Profile dari DJP-nya. Nah, setelah masuk ke profile, untuk melakukan pembaruan profile, teman-teman bisa tinggal klik refresh saja ya. Jadi di sini refresh, jadi mensinkronisasi. Biasanya ini juga sering terjadi ketika wajib pajak baru PKP, terus kemudian baru register aplikasi e-faktur, biasanya juga dia akan mensinkronisasi antara si data wajib pajak dengan KPP. Dan juga untuk mensinkronisasi untuk 15 digit menjadi 16 digit ya. Jadi dia akan berkoneksi dengan servernya DJP. Nah, setelah teman-teman klik sinkronisasi dengan DJP, langkah yang ke-14 yaitu setelah selesai refresh ya, pada kolom NPWP 16 digit dan NITKU akan terisi secara otomatis. Nah, jika sudah terisi, teman-teman tinggal cek ya untuk NITKU, terus kemudian NPWP 16 digit dan lain-lain sudah sesuai enggak. Mungkin teman-teman bisa lihatnya tuh di djponline.pajak.go.id di menu profile-nya situ ya. Nah, teman-teman bisa cocokkan tuh antara NPWP 15 digit, NPWP 16 digitnya, terus kemudian NITKU, karena sekarang kan NITKU kan cukup panjang ya angkanya. Jadi teman-teman bisa cocokannya melalui antara e-faktur dengan DJP online ya yang di profile. Nah, selanjutnya yaitu di kode pos, yaitu di poin yang tidak ketinggalan pentingnya juga, yaitu ada kode pos, nomor telepon, nomor handphone dan penanda tangan. Jangan lupa teman-teman juga isi ya di situ sesuai dengan alamat teman-teman ya, sama nomor handphone dan penanda tangan itu siapa gitu. Nah, setelah itu teman-teman tinggal klik simpan ya, setelah berhasil semua tinggal klik simpan.
Nah, itu adalah serangkaian proses update sampai selesai. Untuk menjalankan ulang aplikasi e-faktur, tinggal teman-teman double klik aja aplikasi e-fakturnya, maka akan berjalan seperti biasanya. Oke, dan ini yang perlu digarisbawahi ya, bahwa rename e-faktur baru hasil ekstrak agar mempermudah pengadministrasian. Contoh misalnya aplikasi e-faktur desktop versi 4.0 ya. Eee, jadi biar teman-teman tuh misalnya kan sebelum melakukan update mungkin teman-teman sudah backup ya di desktop misalnya ada 2 aplikasi faktur. Biar tidak rancu maka dikasih notes ya, maksudnya aplikasi e-faktur yang versi 4.0. Jadi agar tidak bingung ya memakainya antara yang satu atau yang mana gitu, meskipun teman-teman bisa lihat di profilnya. Dan hindari penamaan folder yang mengandung karakter khusus ya seperti, persen, dan, tanda seru, ataupun hashtag dan lain-lain lah, itu ya. Oke, sampai sini dulu ya tentang pembahasan bagaimana cara, petunjuk pengupdatean aplikasi e-faktur 4.0 di versi yang terbaru e-faktur, di mana di aplikasi di aplikasi e-faktur yang terbaru banyak pembaharuan. Nantinya kita akan bahas pembaharuan apa aja sih yang ada di aplikasi e-faktur 4.0. So, sebelum gua closing, untuk teman-teman yang suka dengan video ini jangan lupa klik jempol ke atas, dan jika teman-teman rasa video ini bermanfaat tidak ada salahnya share ke teman-teman kalian agar informasi yang saya sampaikan bisa bermanfaat buat orang banyak dan bisa menambah pahala untuk saya juga. Terima kasih sudah menonton, sehat-sehat selalu teman-teman dan sampai jumpa.